Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yang untuk udah langkah bersama yang bagian part 2-nya ya. Kita lanjutkan ya. Di bagian part 2 ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menghapus transaksi yang terjadi jika kalian mengalami yang namanya kesalahan-kesalahan yang kalian input, terutama salah penjurnalan. Oke, pertama-tama ya, kita buka dulu accurate-nya gitu ya. Nanti setelah accurate-nya itu dibuka file GDB-nya, akan timbul GDB seperti ini setelah kalian memasukkan ID dan password gitu ya. Tolong ID dan passwordnya jangan kalian ubah ya menjadi dalam bentuk apapun ya, nanti pada saat pemeriksaan jadi saya bisa mengetahui ID dan passwordnya, yaitu adalah supervisor sama. Oke ya, kita cek dulu transaksi jurnalnya. Caranya klik buku besar ya, klik ke laporan keuangan ya, klik ke buku besar, klik keseluruhan jurnal. Oke, di keseluruhan jurnal ini kita ambil saja mulai dari tanggal 2 Desember 2020 ya. Oke, sampai dengannya kita patokkan sampai pada saat kalian melakukan transaksinya. Oke, kalau sudah klik OK. Untuk mengetahui apakah ada penginputannya, tanggal-tanggal yang terlengkap gitu ya. Oke, di sini ada uang muka. Kemarin terakhir kita menginput uang muka, ada uang muka terhadap penjualan ya. Jadi pada saat sudah terinput uang mukanya ya, dan ini pada saat uang muka itu terbayar, dan yang tengah ini adalah pada saat uang muka itu sudah diberikan barang dan jasanya. Maka status dari uang muka itu akan berubah. Yang tadinya hutang tipenya dia akan habis, akan timbul akun baru, yaitu adalah akun receivable ya, akan timbul piutang karena jasa dan barang sudah diberikan, maka status down payable-nya yang hutang itu gugur, maka timbul akun piutang. Oke, bagaimana cara menghapusnya ya? Cara menghapusnya harus step by step ya, tidak bisa langsung menghapus pesanan uang muka terlebih dahulu ya, tidak bisa menghapus jurnalnya terlebih dahulu, faktur penjualannya, tapi kita hapus dulu item yang sudah dibayar. Oke, coba kita hapus dulu ya. Konsepnya adalah kita tidak bisa hapus yang awal, jadi kita harus hapus dulu yang terakhir kita input. Caranya klik daftar. Oke, setelah daftar klik penjualan. Oke, masuk faktur penjualan. Oke, di faktur penjualan ini ada nih Citrasus segala macam ya. Lihat sortir tanggalnya ya, kita masukkan kemarin tahun 2024 ya. Ya, lalu klik kanan hapus. Oke, dapat terhapus ya. Lalu kita perbaharui, maka yang hapus yang bagian tengahnya, timbul sisa 2 ya, yaitu kita nggak bisa hapus pesanan uang mukanya dulu, jadi kita hapus dulu cash yang sudah diterima. Ke daftar lagi, ke penjualan, lalu masuk ke penerimaan penjualan. Oke, sortir tanggalnya. Oke, kebetulan tanggalnya 2024, jadi lebih mudah untuk menghapusnya. Klik kanan hapus.
Oke, close. Cek lagi, perbaharui. Oke, tinggal sisa satu. Ya. Statusnya adalah uang muka, non payable, adanya di faktur penjualan. Oke, 24 daftar penjualan, faktur penjualan. Oke, sudah ada sortir tanggalnya, sama seperti yang tadi. Klik kanan, hapus. Oke, perbaharui lagi. Oke, hapus. Oke, terakhir kita sampai tanggal 5 Desember faktur penjualan dengan nomor bukti adalah FPJ 001. Kita buka kembali. FPJ 001 adalah dokumen keempat. Kita lanjut ke dokumen kelima. Di dokumen kelima ini adalah nota kredit. Berarti adanya retur. Retur apa di sini? Retur penjualan. Atas barang apa returnya? Yaitu adalah Diadora. Untuk transaksi yang sudah terjadi FPJK 011. Ya, FPJK 011 berarti di transaksi sebelumnya. Oke, bagaimana cara menginputnya? Kita input ya, ini di close saja. Keseluruhan jurnalnya diamkan saja biar bisa kita lihat. Sisanya peringatan boleh kita hapus ya, biar tidak terlalu banyak tabs yang terjadi. Masuk ke penjualan, masuk ke retur penjualan. Oke, yang kita toko Dian Makmur, nomor serisnya, nomor faktur nota kredit NK 001, NK 001, tanggalnya adalah 8 Desember 08/12/20. Tanggal fiskalnya biasanya menyesuaikan yang di retur FPJK 11 di sini nggak ada, kemungkinan besar adalah 10 ya. Deskripsinya karena barang rusak 6075 ya. Coba nanti kita lihat. Rusak. Item descriptionnya Diadora. Oh, oke, saldo awal di sini ya. Berarti oke. Apakah ingin meretur semua? No. Kuantitinya 1 ya. Unit price-nya 6075, kita cek sama ya, ada PPN, totalnya adalah 6682.500 ya. Kita cek ya, maaf, satu. Oke, 6682.500 ya. Oke, jika sudah silakan simpan dan tutup. Oke, lanjut transaksi ke-6. Pengeluaran kas, ada pembayaran faktur. Nomornya FPJ 015 tanggal 9 November. Oke, dibayar faktur. Pengeluaran kas berarti prosesnya adalah pembelian dibayar. Oke,
Nama penjualnya adalah PT Primarindo Asia. Formnya, pembayarannya BKK 002. Tanggalnya 10 Desember 2020. Oke, masuk memonya. Pelunasan hutang. Klik bayar. Berapa yang dibayar? 67.500. Kita cek hutangnya. Sama ya, 67.500. Berarti di sini dia melunasi hutang secara keseluruhan. Tapi kalau dibayarnya baru setengah, misal baru dibayar 7 juta, maka di sini paymentnya silakan kalian ubah menjadi 7 juta, lalu kalian klik amountnya, ya. Pastikan dulu tanggal ceknya, ya, sama seperti tanggal paymentnya, tanggal 10, 12, 20. Oke, kalau beda bagaimana? Beda sebenarnya nggak ada masalah, tetapi nanti penjurnalannya mengikuti tanggal dari cek itu sendiri. Nomor ceknya CP12002. CP12-002. Oke, kalau sudah simpan dan tutup. Oke, masuk transaksi selanjutnya, transaksi ke 7. Di transaksi ke-7 ada Tomkins nih, retur pembelian ya dari Primarindo Asia. Ya, sorry, beli, bukan retur ya. Beli dari Primarindo Asia 5 Tomkins dengan satuan kodi 4.800.000. Oke. Maka kita masuk ke pembelian, faktur pembelian, ubah di sininya Asia, invoice-nya adalah FP123, invoice-nya tanggal 12 Desember. Ship date-nya dikirimnya juga sama 12 Desember. Oke, ada terms-nya. Terms-nya itu 1/10 N/30. Oke, tidak ada, adanya 2/10 N/30. Ya, maka kita buat syarat baru. Oke. Di sini adalah waktunya 10. Dapat diskonnya 1, jatuh temponya 30. Nah, kalau sudah oke. 1/10 N/30. Shipnya bebas karena tidak ada keterangan. Oke, itemnya yang pertama adalah Tomkins. Oke, sebesar 5 dengan harga adalah 4.800.000. Dikenakan pajak. Oke. Totalnya 26.400, kita cek. 26.600, ternyata ada biaya kirim sebanyak 200.000. Oke, biaya kirimnya kita masukkan ke beban. Berbeda dengan penjualan. Kalau penjualan dia ada di bawah sini, tapi kalau pembelian posisinya di sini. Kita masukkan akunnya adalah freight paid, karena
karena kita melakukan pembayaran. Oke, berapa nominalnya? 200.000. Oke, totalnya kita cek lagi. Oke, ini saya naikin dulu. Totalnya kita lihat lagi, 266 ya, 26.600. Oke, jika sudah sama ya, jika sudah sama, deskripsinya kita isi ya, pembelian kredit. Oke, kalau sudah, simpan dan tutup. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi ke-8. Ada nota debit di sini. Nota debit ini adalah mengembalikan atas faktur 1 2 3 atas pembelian ya. Nomornya ND001, nota debit tanggal 15. Maka jurnalnya kita buat pembelian, retur pembelian. Oke, prima nomor returnya adalah nota debit ND 001, tanggal 15 Desember 15 12 20. Satu dua tiga, deskripsinya rusak, misalnya seperti itu ya. Oke, itemnya apa? Tomkins 1. Kualitasnya no, kuantitinya 1. Ada pajaknya juga. Oke, kalau sudah, simpan dan tutup. Pastikan dulu total returnnya adalah 5.200.000. Di sini 5.200.000. Oke, ada PPN-nya ya, 10%. Rp5.800.000. Oke, 5.280.000 sama ya, 5.280.000. Oke, kalau sudah, simpan dan tutup. Jika ada perbedaan akan dimasukkan atau dialokasikan ke HPP. Kita sudah tahu, klik ini kalau sudah oke. Oke, lanjut ke transaksi ke-9, voucher kas kecil ya. Voucher kas kecil karena kita menggunakan impress font, jadi nggak usah kita input ya. Lanjut ke selanjutnya ya, bukti pengeluaran kas. Di bukti pengeluaran kas, di sini ada setoran selisih PPN ya, sebesar 10.809,91. Oke, selisih PPN. Oke, ada pengeluaran kas, selisihnya itu kita masukkan ke akun payable. Karena tidak berhubungan dengan barang dagang, masuk ke kas, pembayaran, cash in bank, vouchernya adalah 03, tanggalnya 17 Desember.
Oke, memonya setoran selisih PPN. P-nya ke kas negara. Oke, akunnya apa? Berarti akunnya adalah PPN payable. VAT. Coba kita lihat. Oke. VAT-nya ada berapa? Coba kita lihat dulu. Oke, VAT out-nya ada 2 ya. Yang satu VAT out untuk yang satunya lagi adalah payable. Pakai yang payable-nya. Oke, nominalnya adalah sebesar 10.809 10.809 091. Oke, kalau sudah klik 10.890.091 rupiah. Oke, kalau sudah simpan dan tutup. Oke, selanjutnya adalah pada saat jika terjadi yang namanya sistem penjualan dengan paket. Pertama-tama, ya yang saya mau ajarkan adalah jika ada paket, jadi perusahaan itu membuat kebijakan dengan paket, kita tidak bisa serta-merta menjualnya langsung itemnya sekian dan sekian gitu. Jadi kita harus buat dulu berapa paket yang akan kita buat. Caranya kemana? Karena yang dijual itu adalah persediaan, maka kita buka persediaannya terlebih dahulu. Ya, persediaannya biasa ada barang dan jasa dan lain sebagainya. Karena paket berarti ada beberapa barang yang kita jadikan satu, lalu kita buat harganya. Biasanya harganya itu agak sedikit lebih murah sehingga customer itu berminat gitu ya. Maka klik di grup seperti ini ya. Nomor grupnya anggap saja kita buat PH aja, paket hemat. Kan ada PH paket hemat 1, paket hemat 2 dan lain sebagainya. Keterangannya adalah paket hemat. Oke, harga jualnya kita kosongkan dulu, atau mau dihitung otomatis hitung dari details yang kita masukkan. Barangnya yang kita punya di sini ya, ada deodora, ada Tomkins. Misalnya deodora, jika pembelian deodoranya 5 misalnya ya, maka akan mendapatkan Tomkinsnya 1 misalnya gitu ya, dengan harga kita buat harganya misalnya adalah harga Tomkins berapa ya tadi, deodora kita lihat dulu. Deodoranya 4 jutaan, Tomkins 4 juta, deodora. Oh, deodora lebih mahal, 6 jutaan. Berarti kita buat 6 juta ya. 6 juta kali 5 berarti 35 juta.
Oke, kalau sudah maka simpan dan tutup. Maka akan timbul barang dan jasa baru yang namanya adalah paket hemat. Ya, oke. Paket hemat. Lalu bagaimana jika ada penjualan terhadap paket hemat tersebut? Ya, kita ambil contoh, misalnya ada faktur penjualan, yang mau beli adalah Citrasus. Ya, invoice-nya kita buat aja invoice FPK 00 PH. Ya, tanggalnya kita buat tanggal hari ini misalnya biar memudahkan. Ya, 2/10, kirimnya pakai JNE. Item yang dijual paket hemat, ya, maka akan terbuat otomatis untuk paket hemat. Nah, langsung keluar tuh. Yang keluar adalah 5 dan 1. Langsung description-nya kita buat penjualan paket hemat. Oke, freight-nya kita buat hanya 200.000. Freight collected. Oke, kalau sudah simpan dan tutup. Oke, itu jika terjadi yang namanya penjualan dengan sistem paket. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan komen di channel YouTube saya. Ini adalah video part kedua. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.